بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس khonafidina azakumullah. Pada pertemuan yang pertama telah kita uraikan beberapa adillah, dalil-dalil dari Al-Quran, juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala terkait dengan prinsip yang sangat agung pada ini, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-wala' wal bara' atau prinsip al-jarh wa ta'dil. Kita sebutkan pada akhir pembahasan tentang perkara-perkara yang diingkari, meliputi kemungkaran dengan semua jenisnya, baik kemungkaran dalam bentuk ucapan ataukah dalam bentuk yang sifatnya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan besar kecil ataupun kemaksiatan besar kecil. Juga meliputi pelakunya, orang-orang maupun secara perorangan, baik itu mencakup orang kafir atau kaum munafikin atau bahkan orang-orang mulia, ya orang-orang terbaik, karena kekhawatiran terjadinya sesuatu kemunafikan, penyimpangan atau pemberitaan. Ini semuanya merupakan tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun amalan yang telah melakukan radhiyallahu ta'ala anhu ini, hasil para mereka akan membicarakan tentang sangat banyak sekali tindakan salah atau ucapan salah yang berisikan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran dalam bentuk jihad atau dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk orang-orang yang itu bukan ditujukan kepada orang kafir,
selalu ditunjukkan kepada kaum muslimin yang menyimpang. Ini kalau dalam kita lalu masuk dengan orang yang masuk. Ya, untuk Allah Taala sudah terjemahkan dan lengkap disebutkan itu tidak akan berapa terkait dengan lain. Kedua, adalah usul terbesar yang ditulis oleh Syekh Allah ini dari Allah yang sudah dua kali di Indonesia. Indonesia yang betul ijma ulama ada dari kota ini ahli Allah. Kesepakatan para ulama untuk memberikan dan mengakhir ahli Allah. Berarti orangnya ya. Kitabnya di depan saya segini. Ini kitab ente baca ini orang Tegal bilang wareg. Kenyang ente baca buku ini. Gelegeen jadi Pak D. Nah, disebutkan di situ nukilan-nukilan dalam beberapa bab tentang masalah ini. Sehingga judulnya pun jelas Ijma'ul Ulama dengan kesepakatan para ulama. Selesai. Kemudian sebelum saya masuk pada pembahasan inti yang saya singgung sedikit tadi pagi, pembahasan tentang masalah al-qutbiyah wa ma adraka mal qutbiyah, perlu disampaikan terlebih dahulu. Kenapa kemudian para ulama sampai sedemikian rupa membahas masalah ini dengan tuntas terkait dengan masalah ingkarul munkar? Anda baru tahu tujuan mereka ialah satu dari dua perkara. Yang pertama ialah menyelamatkan prinsip dan akidah kaum muslimin, supaya jangan sampai kaum muslimin ini, khususnya yang awamul muslimin, orang-orang awalnya kaum muslimin, jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan atau bahkan terjerumus dalam kemungkaran tadi, apapun bentuknya. Nah, tadi itu. Ini bisa kita ambil dalil dari kisah orang yang satu kaum yang rame-rame menunggangi sebuah kapal. Masih ingat ya? Ini dalilnya. Untuk menyelamatkan kaum muslimin. Kalau seandainya perkara mungkar itu dibiarkan menyebar, menjamur di kalangan kaum muslimin, binasa mereka ya kawan. Sehingga diadakan ingkarul mungkar dalam bentuk hajar, tahdzir, rudud, bantahan-bantahan. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Yang kedua, dalam rangka zajrul mubtadi'ah, untuk memberi hukuman, mencela, menjelek-jelekkan ashabul ahwa'i wal bidah, uqubatan lahum, sebagai uqubah, sebagai hukuman untuk mereka. Maksudnya supaya mereka itu ngaca. Wahai orang-orang yang menyimpang, ngacau, gitu loh. Dengan disampaikannya ingkarul mungkar melalui sebuah risalah atau sebuah kaset ceramah atau melalui muhadarat atau melalui daurat-daurat atau yang semisalnya, fungsinya supaya kamu yang diingkari itu yang ngaca, jangan tebel muka, gitu loh. Ngaca. Tamam, supaya kamu ngerti kamu itu salah, dengan tujuan supaya mereka bisa kembali kepada agama yang benar. Ini semua yang dilakukan bukan dalam rangka at-tasyafi. At-tasyafi itu artinya melampiaskan emosi diri. Tidak. Itu bukan tipenya Ahlussunnah Salafiyin. Tapi itu semua dalam lingkaran an-nasihatu lillah. Upaya untuk menasihati kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala mengamalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah.
Agama itu ialah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim dari hadis Abu Ruqayyah Tamimah Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat bentuknya. Sehingga jangan sampai salah kaprah. Jangan kamu kira pembahasan yang seperti ini kamu masukkan dalam pembahasan ghibah, menjelek-jelekan atau membongkar aibnya orang dalam rangka untuk hasad, atau dalam rangka untuk melampiaskan dendam, atau dalam rangka untuk melampiaskan amarah yang menyala-nyala. Lah, bukan. Tapi dalam rangka untuk menyelamatkan kamu, wahai orang yang bersalah. Disebutkan dalam tarjamanya Yusuf ibn Asbab rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk salah seorang imam jarh ta'dil, biasa berbicara nama rawi, dhaif, kadzab, dajjal ila akhirin gitu ya. Ada yang komentar, apa kamu nanti enggak takut bakal dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliaunya kemana marah-marah. Lima ya Ahmad, ada apa kamu ngomong gitu wahai orang tolol? Orang Ahmad. Saya ini lebih baik bagi mereka daripada bapak mereka, ibu mereka. Aku lebih baik daripada orang tuanya. Dengan upaya saya mentahdir dia, mengingkari kemungkaran dia, aku selamatkan dia dari hukuman Allah Taala. Dari kami ya. Nah. Juga sekian banyak para ulama salaf yang bisa lihat dalam kitab Al-Budhul Matur. Ketika ada orang yang komentar itu adalah ghibah, majlis ghibah, ila akhirih, dibentak. Dengan kadang ya dengan bahasa cukup keras gitu, kadang yang ngomong ya bahlul, ya ahmak, memang orang goblok gitu. Rata-rata yang ngomong begini sufia. Ini bukan ghibah, ini nasihat. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai menyatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, wa mata ya'riful jahil al-haqq min al-batil." Kalau aku diam, kamu juga diam. Nah, kapan orang bodoh itu ngerti yang hak mana yang batil? Paham ya? Bahkan ada yang tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, mana yang lebih baik, ada orang yang sholat, puasa sunnah, sholat sunnah, i'tikaf segala macam, jangan orang yang kemudian ikut andil dalam membantah ashabul ahwa'i wal bidah. Beliau mengatakan kalau dia sholat, puasa, i'tikaf untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah, itu kemanfaatannya untuk orang lain. Hadza aula. Ini yang lebih bagus. Jadi saya ingatkan ya, sebelum saya bicara ini, soalnya prosokur atau keren ya Pak. Saya sudah lama ini nggak bicara keren-keren. Jadi tak kasih tahu dulu supaya antum paham, ini bukan majlis ghibah, bukan untuk melampiaskan amarah atau hasad. Rugi, hasad sampai ente itu rugi. Nahna ala haqqin wa ala yakin, kita orang yakin di atas kebenaran. Ada apa kok untuk hasad sama ente itu? Nah betul. Nah, tapi dalam rangka untuk menasihati kalian dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya kaum muslimin. Bukan bab ghibah, tapi babnya nasihat. Paham? Allah ya. Baik. Kalau antum memahami apa yang disampaikan tadi, maka sekarang ini saatnya kita berperang melawan Qutbiyah. Dalam tanda kutip perangnya jangan dibayangkan mau bentrok, tidak. Nah, maksudnya menjelaskan bagaimana bentroknya mereka ini. Al-Qutbiyah ini sebuah firqah barusan lahir. Tamam? Sebuah firqah yang dinisbatkan kepada seorang sosok yang heboh namanya di kalangan orang-orang pergerakan, yang dikenal dengan sebutan Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, sehingga diambil dari kata-kata Qutb yang kemudian dinisbatkan menjadi Qutbiyah. Ada paham ya? Sehingga sebuah kelompok yang afiliasinya itu bahasanya kepada Sayyid Qutb, penisbatannya itu.
Ada apa dengan kelompok satu ini? Kelompok satu ini, khonafidina azakumullah. Kalau kita berbicara dari sisi tokohnya yang bernama Sayyid Qutb, fa'indahu afkar radi'ah khabithah. Orang satu ini, khonafidina azakumullah, memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat jelek, yang sangat kotor. Kalau seandainya pemikirannya itu bau, mungkin sak Solo kecium bau busuknya. Nggak cuma sak Solo, mungkin sak Indonesia kecium bau busuknya. Wallahul musta'an. Saya nak kepingin panjang lebar membahas masalah Sayyid Qutb. Karena yang saya inginkan bukan Sayyid Qutb ya. Ini kan jelas penolaknya. Para ulama mengatakan sepakat dia ahlul bid'ah. Cuma mereka ikhtilaf kafir apa enggak gitu aja. Yang dibahas sekarang itu ialah orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya. Itu yang penting. Tidak dikablangi mereka ini. Cukuplah untuk mengetahui Sayyid Qutb itu ya ikhwan. Dari buku-buku yang ditulis oleh Samahatul Walid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa' tentang Sayyid Qutb ini. Tamam? Ada kitab yang namanya Adwa Islamiyah ala Sayyid Qutb wa Afkari. Ada kitab Mata'in Sayyid Qutb fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang lainnya lagi. Di antara bentuk pemikiran Sayyid Qutb yang pertama, Sayyid Qutb itu punya pemikiran wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Entah pengikutnya rela atau nggak rela, ini keyakinan mbahmu. Paham? Dan itu dimasukkan oleh Syekh Rabi dalam rudutnya beliau. Walaupun diingkari sama Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Paham? Saya sebutkan orang ini nanti ada kaitannya insyaallah. Yang kedua, Sayyid Qutb ini menjuluki masjid-masjidnya kaum muslimin sebagai ma'abid jahiliyah. Artinya, tempat peribadatan orang-orang jahiliyah. Amin ya. Bukan masjid tempat Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Ini ma'badnya orang jahiliyah. Mungkin disamakan kayak pura gitu mungkin ya. Wallahu musta'an. Tamam. Juga dia menjuluki masyarakatnya dengan jahiliyah qarn isrin. Jahiliyah apa 20? Kalimat ini khonafidina azakumullah, kata para ulama mengandung makna takfir al-am, mengkafirkan seluruh masyarakatnya yang ada waktu itu sebagai orang kafir. Kembali kepada masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takfir ya ikhwan. Sehingga ditekankan Sayyid Qutb itu memiliki fikrah takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama mengkafirkan penguasa, merembet mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran satu ini khonafidina azakumullah yang nanti akan diadopsi oleh sekte-sekte sempalan-sempalan yang mengadopsi pemikiran dia. Makanya Nabi pembahasan ini ya maaf ya kawan ya, banyak yang dikamplengi gitu loh. Jadi dilalui aja. Juga Sayyid Qutb ini khonafidina azakumullah, dia ini biasa mencaci maki walaupun dengan bahasa yang cukup halus dan licik terhadap sebagian sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Amr bin As radhiyallahu taala anhu dan semisalnya. Sampai Syekh Rabi' nulis buku khusus setebal ini khusus untuk membuktikan bagaimana Sayyid Qutb itu betul-betul mencela sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bidzalika bid'atan. Cukup dikatakan sebagai ahlul bid'ah saat ini. Selesai? Selesai. Pak. Adapun orang-orang yang masuk dalam kategori qutbiyah, satu di antaranya khonafidina azakumullah, suatu firqah yang lebih baru, yang gerak saja,
Tamam? Mendekati masa-masa milenium. Tamam? Suatu firqah yang menamakan dirinya sebagai As-Sururiyah. Wa ma adraka ma sururiyah. Antum tahu khanafitina azakumullah siapa yang namanya Sururiyah ini? Sururiyah itu khanafitina azakumullah nisbat kepada seseorang yang bernama Muhammad Ibn Surur Ibn Naif Zainal Abidin. Diambil dari kata-kata surur, senang tuh ya. Sururiyah gitu. Diambil Muhammad kok Muhammadiyah nggak cocok. Bin Sururiyah ganteng, nggak ada yang punya nama Sururiyah ini. Naif disebutkan naifiyah angel mocone. Zainal Abidin juga susah, soalnya dia merokap, mudhaf ilaih. Dia apa caranya? Paling kena Sururiyah, gampang tuh. Nah, nisbat kepada orang yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Orang ini khanafitina azakumullah, orang Saudi. Tapi subhanallah khanafitina azakumullah, dia ini sangat gerak. Sumu tinggal Saudi. Tidak betah Saudi ya. Biladut tauhid, negeri tauhid, satu-satunya negeri yang berasaskan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Walaupun hizbiyun menolak itu semuanya. Nyatanya demikian. Tidak butuh pengakuannya hizbiyin, pengakuannya para ulama saja. Dan pengakuan yang paling mantap khanafitina azakumullah ialah pengakuannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala wa ghafaralah sebelum beliau meninggal dunia. Sampai mengeluarkan kaset berjudul Musyahadati fil Mamlakati Saudiyah. Persaksian saya di Mamlakah Arabia Saudi. Betul-betul beliau merasakan sebuah negeri yang aman, sentosa. Beliau mengatakan itu dikarenakan prinsip mereka kembali pada kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Gerah nggak mau tinggal di Saudi orang ini ya kawan. Lebih senang tinggal di Biladul Araya. Artinya negerinya orang-orang telanjang. Di London, Birmingham, Inggris, negeri kufur. Kalau saya bilang negeri telanjang, cocok nggak ya Pak? Cocok ya? Cocok. Muttafakan alaih ya? Sepakati semua ya? Sepakati. Luar biasa. Di situ ya ikhwan, dia berdomisili. Wallahu alam sampai sekarang atau enggak? Sudah lama ini, enggak berkecimpung dengan Sururiyah ini. Memang ini merupakan poin merah untuk Muhammad Surur. Seorang muslim yang i'tiqadnya baik, akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Gak bakal mau ya ikhwan tinggal di negeri kufar seperti itu. Undang-undangnya kafir, ya orang-orangnya kafir, ya negeri-negeri kufur, sedikit sekali musliminnya ya ikhwan. Wah negeri telanjang, mau ilah. Itu biasa. Syekh Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika pernah ke sana cerita itu. Dan yang namanya pengumuman pelacur-pelacur dipajang kayak mengumumkan sogun gitu aja. Dengan tambah sehelai rambut pun kata beliau, lengkap dengan nomor telepon dan rumahnya. Beliau juga pernah ke sana dakwah begitu. Cerita beliau. Makanya dikatakan negeri telanjang. Cek betai gitu. Di sana dia membuat yang namanya muassasah, yang namanya Al-Muntada Al-Islami, yang kemudian dia menerbitkan 2 majalah, majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah. Tamam? Ada dia. Awal mulanya orang ini berusaha untuk mendekat para masyayikh, mendekat kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fulan, Syekh Alan, bahkan berusaha untuk mendekat Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Majalah ini awal-awalnya dipenuhi dengan tulisannya para masyayikh. Biasa.
Anggapannya masyayikh mudah-mudahan membuka lahan dakwah baru di negeri kufar. Sapa ngerti berkembang Islamnya, berubah jadi negeri Islam, lumayan. Husnul dzan kepada dia. Tetapi tatkala satu orang ini mengeluarkan bisanya, racunnya yang membahayakan prinsipnya kaum muslimin, para masyayikh langsung berlepas diri daripadanya. Mungkin diantaranya keras dalam masalah ini, nolak dia. Saya nggak butuh dengan ente, pikir begitu. Sehingga majalah Sunnah dan Al-Bayan isinya ya fikrahnya dia, Al-Muntada Al-Islami. Yayasan ini Khanafitina Azakumullah punya link-link internasional, bukan cuma Inggrisnya tok. Linknya dia yang di Indonesia ini Yayasan As-Sofwah Jakarta. Paham dengan nama ini? Masyhur ya, As-Sofwah Jakarta. Linknya Al-Muntada Al-Islami. Ya ini yang namanya corongnya Sururya Indonesia ya Sofwah ini. Dia pula yang menyebarkan majalah Al-Bayan dan As-Sunnah ini. Nampaknya sampai sekarang ya. Atau mungkin yang kabar yang terakhir saya dengar beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun lebih yang lalu lah, masih. Tapi ngirimnya sekarang nggak berani terang-terangan, gak payu suruh ya ikhwan. Ngirimnya itu dibalik, jadi nyumbang kepada pondok-pondok yang bisa mereka bungkam mulutnya, buku-bukunya Syekh Utsaimin segala macam. Di bawahnya itu diselipkan majalah As-Sunnah dan Al-Bayan. Mudah-mudahan mereka masih ngaku. Nah. Ada. Saya paham ya, itu linknya As-Sofwah ada. Tayyib, itu nggak penting. Yang penting ya ikhwan, apa pemikirannya Muhammad Surur itu? Ternyata ikhwan fillah azakumullah, Muhammad Surur ini mengadopsi pemikirannya Sayyid Qutb dari sisi takfir, bukan mengkafirkan penguasa muslimin. Nah, mengkafirkan penguasanya muslimin. Dan yang kali pertama kena pemikirannya Muhammad Surur ini bukan Indonesia. Nggak ada fungsinya Indonesia dikatakan demikian itu. Kurang gregetnya, nggak bisa menjatuhkan pamornya kaum muslimin dunia. Yang disikat ialah kerajaan Saudi Arabia. Jebret. Penguasanya kufar, dikatakan sebagai Adidun Nasrani, budaknya seorang Nasrani yang bernama George Bush. Dulu ini kelompok lama ya, berkelompok lama sedikit lah. Dulu ngomong George Bush dan mungkin nanti besok Clinton, betul Clinton ya. Nah, masa-masa itu. Ayo, Allahul musta'an. Ini pemikirannya Muhammad Surur. Jadi pemikiran dia ialah dia mengkritik metode dakwahnya para anbiya. Dia memiliki sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Saya dulu waktu masih mondok di Al-Furqan, Sidayung Gresik, itu sempat fotokopi buku ini ya. Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Fotokopi Muhammad Surur, mantap, masya Allah. Waktu itu masih semangatnya belajar bahasa Arab, pengen latihan. Nah, tahu sekarang bukunya kemana? Tak tengok di batas aku nggak ada gitu. Atau mungkin dibakar sama kakak saya, nggak tahu. Nah, dalam buku ini dia mengkritik habis-habisan dakwah kepada akidah yang benar. Dia mengatakan nazartu fi kutubil aqidah fara'aitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Saya mencermati buku-buku akidahnya para ulama ini. Ternyata saya dapati buku-buku itu ditulis bukan untuk zaman sekarang kita ini. Kuno gitu. Sudah kuna. Dia mengatakan, wa kanat hululan liqadaya wa mushkilatil 'asr alladhi kutibat fi.
Kalau buku akidahnya para ulama itu ialah buku-buku yang ditulis untuk menyelesaikan kasus-kasus dan problem-problem masa itu. Wa li asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululun jadidah. Sementara masa kita ini memiliki problem tersendiri yang butuh solusi baru. Dia mengatakan setelah itu, wa min thamma fa uslubu kutubil aqidati fihi katsirun minal jafaf li'annahu nususun wa ahkam. Dari situlah saya mengambil kesimpulan, uslub, metode pembahasan kitab-kitab akidah, di situ banyak sekali kalimat yang jafaf, yang kaku, saklek, nggak fleksibel, keras. Dia hanya cuma nas-nas dan hukum-hukum saja. Demikian azakumullah omongannya Muhammad Sururi, ikhwan. Insyaallah kalau antum sebagai seorang talabatul ilm, para pencari ilmu, semata-mata saya bawakan ucapan seperti ini, nggak usah dibantah juga mafhum. Nggak ya dah? Apa perlu dibantai? Perlu bantah enggak? Hah? Dia mengatakan kuna, buku-buku akidah itu sudah kuna, nggak laku di zaman sekarang ini, sudah kuna. Dan juga kaku, nggak bisa lentur gitu loh, si kaku nih. Allahul musta'an. Di sini khonamtina azakumullah, dinukilkan seingat saya dari fatwanya sebagian para ulama al-asr, para ulama sekarang ini khonamtina azakumullah, di antaranya perintah untuk membakar buku ini. Ingat saya lupa di halaman sebelah mana yang disebutkan sama Syekh Shalih Fauzan. Di sini disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Ajubah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Fauzan dikumpulkan oleh Jamal Al-Harithi. Ketika dibawakan tadi ucapannya Muhammad Surur, beliau mengatakan, Ar-Rajul, itu Muhammad Surur, dengan ucapannya ini, yudhallilu syabab, dia ini berusaha untuk menyesatkan pemuda-pemuda Islam dan menyimpangkan mereka, memalingkan mereka dari buku-buku akidah yang sahih, memalingkan mereka dari buku-buku salaf, dan mengarahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran baru, buku-buku baru yang mengusung faham-faham baru yang menyesatkan. Intah. Dan sebenarnya ucapannya beliau yang intinya ini merupakan tindakan yang sangat keliru. Nah ini dia kalau ketemu Asy-Syaikh bin Baz, ya ikhwan, masya Allah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, ketika beliau mengadakan muhadharah di kota Taif, ketika disampaikan kepada beliau ucapannya Muhammad Surur tadi, beliau mengatakan hadza ghalatun azim. Ini ucapan adalah kesalahan yang sangat besar. Beliau mengatakan buku-buku akidah itu yang benar tidak ada jafak, tidak ada rasa kakunya atau semisalnya. Yang ada ialah qala Allah qala Rasul. Beliau mengatakan, fa idza kana yasiful Qur'ana was sunnah bi annaha jafa, fa hadza riddatun 'anil Islam. Hadhihi ibaratun saqimatun khabithah. Kalau memang orang ini mensifati Al-Quran dan Sunnah sebagai jafa, kitab-kitab yang kaku, yang kasar, maka ini merupakan riddah anil Islam, tindakan kemurtadan dari Islam, dan ini merupakan ungkapan yang sangat berpenyakit, yang sangat kotor. Nah, ucapan kufur ya. Ketika ditanya bagaimana hukum menjual buku ini, belum menjawab,
in kana fihi hadzal qaul fala yajuzu bai'uh wa yajibu tamziquh. Kalau memang betul di buku itu ada ucapan ini, dan betul memang ya ikhwan, maka tidak boleh diperjualbelikan, bahkan wajib untuk dirobek-robek buku itu. Ini Syekh bin Baz ya ikhwan, subhanallah, yang antum kenal orang yang sangat lembut kayak bapak, tetapi begitu kerasnya beliau mensikapi satu orang ini, dikarenakan memang ucapannya luar biasa busuknya ya ikhwan. Bahkan beliau mengatakan ucapan yang riddatun anil Islam, memurtadkan pelakunya dari Islam. Wallahul musta'an. Ini Muhammad Surur terkait dengan pembahasan masalah buku-buku akidah. Jadi yang pertama, dia mengatakan bahwasanya Allah memiliki pemikiran takdir, mengusung pemikiran takdirnya Sayyid Qutb. Yang kedua tadi itu dia menyatakan demikian tentang buku-buku akidah. Dan yang berikutnya, dia ini ya ikhwan, memusuhi para ulama Ahlus Sunnah As-Salafiyin. Nah, dan itu disebutkan dalam beberapa contoh ikhwan di antara yang saya bawakan tadi, para ulama dijuluki sama dia sebagai abidul abid, warasuhum an-nasrani. Mereka ialah budaknya budak, dan tuan mereka ialah Nasrani. Itu disebut tadi. Wallahul musta'an. Dan yang mereka yang dimaukan sama dia karena tinazakumullah ialah para ulama kibar masa itu. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan para ulama Saudi yang lainnya yang merupakan dewan fatwa Mamlakah Saudiyah. Ini tindakannya Muhammad Surur. Nah, ini konfirmasi Muhammad Sururnya jelas dari keterangan tadi ya ikhwan, ini orang Balilo, tamam, seorang yang dikatakan munharifun anis salafiyah, menyimpang dari prinsip as-salafi. Kemudian dari yang namanya Muhammad Surur ini, ternyata dia bukan sendirian. Dia ini ternyata mencetak kader-kader penerus perjuangan sururiyahnya ini. Dengan mengusung faham-fahamnya dia. Ada yang persis kayak dia, ada yang plus, ada ziyadahnya. Di antara yang mengusung pemikiran sururiyah, tokoh-tokoh yang terkenal, orang semacam Salman al-Audah dari Buraidah. Orang semacam Mustafa al-Hawali. Orang semacam Nasir al-Umar. Orang semacam Aid al-Qarni yang sekarang didewakan oleh ikhwanul muslimin. Ini awalnya 4. Ini mengusung paham-paham yang ada. Karena mengusung paham-paham yang ada. Nanti akan saya bawakan beberapa kelengkapan yang lain. Kemudian muncul lagi setelah itu yang bergabung dengan mereka, atau yang selevel dengan mereka, atau yang berdampingan dengan mereka, orang-orang semacam Al-Mis'ari, orang semacam Al-Maghrawi, orang-orang semacam Tariq Suwaidan. Dan yang pernah datang ke sini yang bernama Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, betul ya? Nah, jadi ini ada ya, ketemu benang merahnya ya, makanya lo baju merah sekarang. Nah, barakallahu fiik. Kira-kira apa faham yang mereka usung ya, ikhwan? Tadi yang saya sebutkan itu jargon-jargon luar negeri ya, ikhwan ya. Saya belum menyebutkan jargon-jargon dalam negeri. Paham yang mereka usung, ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama, takfir tidak bisa dilepaskan. Takfir mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, dan yang mereka sikat ialah pemerintah Saudiyah, nggak ada lagi yang lain. Yaman tidak masuk,
Mesir nak masuk, Jordan nak masuk Indonesia bagian belakang. Tak keduman Indonesia ya kan. Saudi yang disikat sama mereka. Karena memang mambaus sunnah di sana, sumber sunnah di sana, sumber tauhid di sana, tempatnya di sana. Di antara mereka ada yang menjuluki umat ini dengan sebutan ummatun ghaibah, umat yang telah lenyap. Apa maknanya ya Pak? Dikatakan sama para ulama, para masyayikh ketika mengomentari ucapannya mereka ini, menjuluki kaum muslimin dengan ummatun ghaibah, hadza takfir, kata mereka. Ini merupakan ucapan takfir, mengkufurkan kaum muslimin yang ada di zaman ini. Dengan mengatakan umat yang lenyap, berarti nggak ada lagi kaum muslimin di sekarang ini. Yang ada apa kalau gitu? Wong kafir. Siapa yang muslim? Mereka nyatok dengan golongannya. Takfir ya ikhwan, bisa hilang. Ini masih yang namanya pahamnya Said Qutb masih membekas di kepala mereka, walaupun dikasih tambahan sama mereka ini. Kemudian pemikiran kedua, penyimpangan kedua yang mereka sebarkan ialah at-ta'nu fi ahli al-hadits wal ulama. Mencaci maki, mencela, menghinakan dan membuat lari umat dari para ulamanya. Dan yang dimaukan di sini ialah para ulama ahlus sunnah, para ulama ahli hadis. Secara khusus yang mereka hadapi waktu itu ialah ulama Saudiyah kibar, semacam Syekh Ibn Baz rahimahullah, wa Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, anggota Dewan Lajnah Daimah, Hayat Kibarul Ulama dan semisalnya. Makanya sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti sebelum Syekh bin Baz. Ini yang mereka kafir ya. Kira-kira apa sih omongannya mereka itu? Mereka ini khawatirin azakumullah. Dan yang ngomong ini ialah Abdurrahman Abdul Khalid. Dan dibantah sama Syekh Rabi bin Hadi, hafizahullah ta'ala wa syafah, dalam bukunya Jama'atun Wahid la Jama'at wa Siratun Wahid la Asyarat. Juga bukunya beliau An-Nasrul Aziz fi Raddil Wajiz. Ini buku lama semua ya kan. Dikonsumsi ketika masih sama Pak D. Nah, barakallah. Tamam. Abdurrahman Abdul Khalid menyatakan bahwasanya dakwah yang ada sekarang ini hukumnya itu yaqudul umyan, itu yang nonton, yang yang membawa dakwah ini itu wong picek. Ayo terang-terangan mengatakan demikian ya ikhwan. Orang yang membaca bayangannya apa ya, buta apa ya, mungkin tidak ngerti fikih waqi, apa nggak ngerti fikih dakwah atau bagaimana. La. Tamam. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafah tanya langsung kepada mufti. Muftinya setelah Syekh bin Baz, Syekh Azal Syekh sekarang ini. Siapa yang dimaukan sama Abdurrahman Abdul Khaliq ini? Kata sang mufti, yang dimaukan ialah salatu masyayikh kibar, 3 syekh yang besar pada masanya yang memang mereka buta ya. Yang pertama, Syekh Hamad Ibn Atiq, seingat saya ya. Hamad Ibn Atiq, mufti yang sebelumnya lagi. Orangnya buta ya. Yang kedua Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, juga orangnya buta ya. Dan yang ketiga sama satu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia orang buta ya. Ini yang dimaukan sama Abdul Khaliq. Yang nanya ikhwan, Abdurrahman Abdul Khaliq itu murid Syekh bin Baz, sekelas dengan Syekh Rabi di sekolahnya itu, jamiahnya itu. Nah, kok berani-beraninya ngece gurunya seperti itu? Itu menunjukkan apa ya kan? Bukan su'ul adab, tapi su'ul manhaj, dikarenakan pembahasan masalah dakwah. Allahul musta'an. Abdurrahman Abdul Khaliq lagi menyatakan tentang gurunya Syekh Muhammad Amin As-Shanqiti rahimahullah ta'ala. Dia memujinya di awal, seorang usuli mufassir Masya Allah. Setiap kali dares membawakan sebuah ayat, tafsirkan secara maknanya, bahasa, secara lafadznya, secara usul fikihnya, secara tafsirnya.
Tapi orang ini maktabah lama, perlu direvisi. Sama kayak omongannya siapa ini? Omongannya Muhammad Surur, buku akidah terus kuno. Yang ini langsung orangnya, ini orang udah kuno, perlu direvisi. Nggak butuh saya sama orang kayak gitu itu. Ya benar. Bahkan dengan tegasnya menyatakan bahwasanya para ulama kibar, ini yang dibahas kibar loh Pak, ya ikhwan, menyatakan bahwasanya mereka itu ilmunya dan yang mereka bahas, mereka itu ulama atau nifas. Bahasa mereka itu lagi-lagi membahasan ahkamul haid, ahkamul nifas, darah haid, darah nifas, berapa lama, berapa masa minimalnya, berapa masa maksimalnya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ulama atau nifas. Jangan ngerti harokah mereka itu, jangan ngerti pergerakan. Subhanallah. Subhanallah ya kawan. Padahal ucapan ini khonafidina azakumullah dinukilkan oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-I'tisam. Itu ucapannya tokoh Mu'tazilah masa itu yang bernama Amr bin Ubaid, yang dia menyitir dan kemudian menghinakan imam besar pada masanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan ilmunya dia itu tidak keluar dari celah dalamnya perempuan. Tahu mananya? Ya masalah haid nifas. Subhanallah. Saling mewarisi. Walaupun tidak tahu yang mana bapak, yang mana anak, yang mana yang mati, mana yang hidup, yang penting saling mewarisi pemikirannya ya. Gitu. Belum lagi yang dia sampaikan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Wah, ucapannya nggak pantas. Sampai ketika kita baca OT itu dari internet yang ada itu, terus sampai nggak berani memunculkan kata-katanya orangnya itu, saking jeleknya omongannya itu. Apaan fi al-hadis. Dan ini memang kebiasaan semenjak dulu dari yang namanya orang-orang ahlul bid'ah itu.